Terkadang, yang paling menyakitkan itu bukan ditinggalkan, tapi disia-siakan padahal kita yang menghidupkannya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di atap rumah Ratih. Angin lembut menyapu tirai jendela ruang tamu yang terbuka sedikit. Lampu gantung bergoyang pelan. Di dapur, air rebusan teh meluap diam-diam di atas kompor. Tapi Ratih tidak mendengarnya. Ia duduk diam di sofa, tangannya memegang ponsel. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melihat transaksi hotel bintang 5 di Bukit Bintang, Malaysia, menggunakan kartu bisnisnya sendiri. Kartu yang hanya ia gunakan untuk keperluan toko parfum miliknya. RM 8,500 Sweet Lux, Four Seasons Kuala Lumpur. Ada juga transaksi makan malam mewah di restoran Jepang, pembelian parfum branded di Pavilion Mall, dan tiket pesawat pulang pergi kelas bisnis. Totalnya lebih dari 20 juta rupiah dalam satu hari. Dan ia tahu, Aditya bukan sedang dinas. Matanya tidak berkedip, tapi dadanya sesak. Dikecewakan oleh orang yang kamu bela mati-matian, rasanya seperti ditusuk tanpa darah. Bukan karena uangnya, tapi karena perihnya dibohongi oleh seseorang yang dulunya kamu bangkitkan dari lumpur. Aditya, suaminya, yang dulu pengangguran saat mereka menikah. Yang ia beri makan, ia belikan motor, ia bayari gigi palsunya. Sekarang, dengan entengnya, membawa perempuan lain liburan ke luar negeri, dengan uangnya. Lebih menyakitkan lagi, Ratih tahu ibunya Aditya ikut serta. Iya, mertua yang selama ini memandangnya sebelah mata. Yang berkali-kali menyebut dirinya mandul. Yang pernah bilang, kalau bukan karena anak saya, kamu bukan siapa-siapa. Malam itu, Ratih tidak menangis, tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia diam. Tapi di balik diamnya, ada badai yang sedang menyusun strategi. Ia tahu, jika ia marah sekarang, ia hanya akan jadi perempuan lemah yang dicap terlalu emosional. Tapi jika ia diam, menunggu saatnya, maka ia akan jadi perempuan yang tak bisa dihancurkan. Ia berdiri, pelan-pelan. Kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin. Ia membuka laci kecil di meja kerja, mengambil berkas-berkas penting, dokumen rumah, rekening, legalitas usaha. Semuanya atas namanya. Ia membuka laptop, menatap layar dengan fokus yang baru. Bukan untuk bekerja hari ini, tapi untuk memutus semua akses Aditya ke segala kemewahan yang selama ini ia nikmati dengan manja. Langkah pertamanya. Tangan menunjuk kanan menghubungi bank untuk memblokir kartu kredit bisnis yang digunakan Aditya. Tangan menunjuk kanan langkah kedua, menandatangani surat kuasa pembekuan rekening perusahaan sementara, karena ada indikasi penyalahgunaan dana. Tangan menunjuk kanan langkah ketiga, mengirimkan email ke bagian legal, menegaskan bahwa semua aset pribadi dan usaha tetap atas nama dia seorang, dan dilarang didelegasikan. Semua langkah itu selesai dalam satu malam. Malam yang senyap, tapi penuh petir di dada. Di layar ponselnya, Ratih membuka Instagram Aditya. Foto terakhir, Aditya, Melanie, dan Bu Yuni berpose di depan menara kembar Petronas. Tersenyum, tangan saling melingkar. Captionnya, bersyukur bisa melepas penat bersama orang-orang tercinta. Ratih menatap layar itu lama. Lalu pelan-pelan, ia mengunci layar. Baiklah, bisiknya sendiri. Kalau itu orang-orang tercintamu, maka kamu sudah kehilangan orang yang paling mencintaimu. Dan malam itu pun berlalu. Dengan sunyi yang tajam. Dengan teh yang dingin. Dengan luka yang mulai berubah bentuk. Dari air mata menjadi kekuatan. Ratih tahu, besok pagi ia tetap akan membuka tokonya. Menyapa pegawai dengan senyum. Menjawab chat reseller seperti biasa. Tapi di dalam dirinya, ada ruang yang sudah tidak bisa diisi lagi oleh Aditya. Ruang itu sudah retak, dan tak akan ditambal. Ia tidak akan menyerang dengan emosi. Ia akan menghabisi dengan keheningan. Karena Ratih tahu, cinta yang tulus tidak akan pernah menuntut balas. Tapi harga diri, harus. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini.
Pagi di Depok selalu hangat. Matahari malu-malu muncul dari balik genteng, ayam berkokok bersahut-sahutan, dan suara motor tetangga yang berangkat kerja terdengar dari ujung gang. Di rumah bercat krem 2 lantai itu, Ratih sudah bangun sejak pukul 5. Sarapan sudah tersedia di meja. Nasi hangat, sambal terasi, dan tahu goreng renyah. Ia menanak semuanya sendiri. Seperti biasa, meski ia tahu, Aditya tak pernah benar-benar menghargainya. Ratih adalah perempuan yang jarang banyak bicara. Tapi ia punya tenaga yang tak habis-habis. Dulu, saat pertama kali menikah dengan Aditya, laki-laki berkulit cerah, tinggi, dan wajah manis, semua orang bertanya, "Ratih yakin? Dia kan belum kerja." Tapi Ratih mencintainya. Ia percaya, cinta bisa menumbuhkan. Ia percaya, kalau 2 orang saling dukung, hidup bisa dibangun pelan-pelan. Dan benar, hanya saja, yang membangun bukan 2 orang, tapi Ratih sendiri. Di tahun pertama pernikahan, Aditya masih sibuk melamar kerja. Gagal sana-sini. Ratih yang mulai putar otak. Ia belajar meracik parfum isi ulang dari video YouTube, mencoba-coba campuran aroma mawar, melati, dan citrus. Ia mulai jualan lewat Instagram, lalu membuka lapak kecil di teras rumah. Modal dari sisa uang lamaran dan pinjaman koperasi. Setahun berlalu, pesanan datang terus. Toko kecilnya mulai dikenal. Tahun ketiga, ia membuka cabang pertamanya di Lenteng Agung. Setelah itu, usahanya terus berkembang, seperti harum parfumnya yang merayap tenang tapi meninggalkan jejak. Aditya, ia ikut bantu, tapi bukan otak di baliknya. Paling-paling sekadar bantu jaga toko, antar barang, atau foto produk. Meski begitu, ketika orang luar melihat, mereka mengira Adityalah bosnya. Apalagi dengan kehadiran ibu Aditya, Bu Yuni, yang selalu berkata dengan suara keras dan sok tahu, "Usaha ini berkembang karena anak saya. Adit tuh pinter dagang dari kecil, beda ya sama perempuan yang cuma numpang nama." Ratih mendengarnya berkali-kali, tapi ia diam. Lagi-lagi diam. Karena waktu itu, ia pikir, kalau aku balas, nanti dibilang istri kurang ajar. Kalau aku lawan, nanti Adit malu. Bu Yuni, mertuanya, adalah tipe perempuan yang hidup dari gengsi. Suka membanding-bandingkan. Kalau keluarga Ratih datang, Bu Yuni pura-pura sibuk di dapur. Kalau teman-temannya datang, ia memamerkan bisnis besar anaknya. Yang menyakitkan, di belakang Ratih, Bu Yuni mulai meracuni pikiran Aditya. "Kamu mikir deh, Dit. Udah 5 tahun belum dikasih anak. Jangan-jangan Ratih itu mandul. Lagi pula kamu laki-laki. Masa semua ditanggung perempuan? Gengsilah, Dit." Perlahan, Aditya berubah. Dulu manis dan lembut, kini dingin dan sibuk sendiri. Ia mulai pulang malam. Sering ke toko parfum pusat, tapi tanpa kabar. Ponselnya makin sering terkunci. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak lagi menyentuh Ratih dengan kasih. Ratih mulai merasa sendiri di rumah yang ia bangun bersama. Tapi ia masih bertahan. Karena cintanya belum sepenuhnya pudar. Karena ia pikir, mungkin ini cuma fase. Mungkin nanti Adit sadar. Namun, pada suatu malam, ia pulang lebih awal dari jadwal kunjungan distributor. Dan di toko pusat, ia melihat Melani, karyawan barunya, tertawa-tawa sambil menyuapi Aditya potongan donat. Matanya perih. Tapi sekali lagi, ia tak berkata apa-apa. Ia cuma mengingat wajah Melani baik-baik. Mengingat cara tangan Aditya menyentuh punggung Melani. Dan mengingat tawa geli mereka yang tak biasa. Sejak hari itu, Ratih mulai menyusun ulang cara memandang dunianya. Ia menyimpan setiap bukti, setiap tanda, setiap luka kecil yang diberi orang-orang yang mengaku mencintainya. Karena ia tahu, suatu hari nanti, semua itu akan jadi senjatanya. Dan benar saja, hari itu datang. Hari ketika notifikasi hotel di Malaysia muncul di layar ponselnya. Hari ketika ia sadar, ia bukan lagi istri yang dipertahankan, tapi perempuan yang bisa dilupakan kapan saja. Dan dari hari itu, Ratih berhenti mengalah. Waktu itu hari Kamis sore. Langit Depok mendung, seperti menahan hujan yang enggan jatuh.
Suasana toko sedang sepi. Pegawai sedang menata rak parfum. Ratih duduk di belakang meja kasir sambil mengecek laporan bulanan. Tiba-tiba, satu notifikasi masuk ke ponselnya. Satu nada pendek, biasa saja. Tapi saat dilihat, hati Ratih bergetar. Transaksi kartu kredit, RM1560, tiket 2U, Kuala Lumpur. Kening Ratih berkerut. Ia tak merasa melakukan transaksi apapun hari itu, apalagi di Malaysia. Tapi sebelum ia sempat berpikir panjang, dua notifikasi lain menyusul. RM8500, Hotel Four Seasons KL. RM1120, Daikichi Japanese Restaurant. Matanya langsung panas. Tangan kanannya gemetar, tapi ia tetap membuka aplikasi internet banking. Cek kartu yang digunakan. Dan benar kartu itu adalah kartu kredit bisnis atas nama usahanya. Kartu yang selama ini dipegang oleh Aditya. Ia berusaha tenang. Ia tarik napas panjang. Tapi degup jantungnya berlari cepat. Ada rasa pahit menjalar dari tenggorokan ke dada. Ratih lalu membuka galeri CCTV toko pusat dari ponselnya, toko tempat Melani ditugaskan. Ia putar rekaman 2 hari lalu. Waktu ia sendiri sedang ada kunjungan distributor ke Bandung. Dan di sanalah semuanya terbuka. Aditya datang ke toko. Tapi bukan untuk kerja. Ia datang menjemput Melani. Melani tampil manja, pakai kacamata hitam dan tas jinjing baru. Mereka tertawa, bercanda, berpelukan, dan masuk ke mobil Ratih, mobil usaha, yang Ratih sendiri yang bayar cicilannya. Sakitnya, bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal penghinaan atas kepercayaan. Aditya bukan hanya mengkhianati hatinya, tapi juga menggunakan keringat dan jerih payahnya untuk membiayai perempuan lain. Dan lebih dari itu, membawa ibunya pula ke Malaysia. Ibu yang selama ini mencibir, merendahkan, memaksa Aditya untuk mencari perempuan yang bisa kasih keturunan. Ratih terduduk. Lama. Ponselnya tergeletak di pangkuan. Dadanya sesak. Tapi matanya tidak basah. Karena saat itu, Ratih tidak menangis. Tangis sudah tidak cukup untuk menampung luka yang sebesar ini. Malamnya, ia duduk di meja makan sendirian. Teh manis yang biasa ia siapkan untuk Aditya dibiarkan dingin. Ia memandangi langit-langit rumah mereka, rumah yang dulu dibangun dari hasil jualan parfum door to door. Rumah yang dikeramik dengan sisa bonus distributor. Rumah yang seluruhnya atas nama dirinya. Ia membuka laci di bawah meja makan. Mengambil berkas-berkas. Sertifikat rumah, bukti kepemilikan kendaraan, rekening usaha, akta pendirian toko parfum. Dan dengan hati yang sudah tak bisa disentuh rayuan apapun, ia menatap semuanya. Segala yang Aditya nikmati adalah miliknya. Esok paginya, Ratih tidak membuka toko seperti biasa. Ia pergi ke kantor bank, mengurus pembekuan kartu kredit, dan memindahkan dana besar dari rekening bersama ke rekening pribadi. Ia menghubungi notaris, menyiapkan revisi surat wasiat dan perlindungan aset. Ia menghubungi asisten kepercayaannya untuk mengatur pergantian password akses online seluruh sistem manajemen toko. Lalu, ia duduk di mobil dan menatap cermin tengah. Wajahnya tampak lelah, tapi ada bara dalam sorot matanya. Kamu boleh berbohong, tapi uang tidak pernah bisa menyembunyikan kebenaran. Bisik Ratih pada dirinya sendiri. Hari itu, ia tak pulang ke rumah. Ia menginap di rumah adiknya, Intan, yang sudah lama curiga dengan kelakuan Aditya. Di sana, ia menceritakan semuanya. Untuk pertama kalinya, suara Ratih pecah. Ia menangis, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena dirinya sendiri yang terlalu lama diam. Aku capek, Tan. Aku capek dicintai kalau sedang dibutuhkan, lalu ditendang ketika aku mulai berdiri terlalu tinggi. Intan menggenggam tangan kakaknya. Kamu nggak salah, Teh. Kamu cuma salah karena terlalu sabar. Dan malam itu, dua perempuan itu berpelukan dalam senyap. Sementara jauh di Kuala Lumpur, Aditya sedang makan malam di restoran Jepang, tertawa bersama Melani, dan ibunya sibuk selfie dengan hidangan mahal. Mereka tak tahu bahwa semua yang mereka nikmati malam itu adalah malam terakhir mereka bisa hidup semewah itu. Karena pada detik yang sama, kartu kredit yang mereka pakai sudah diblokir.
Hari pertama di Malaysia, semuanya terasa menyenangkan bagi Aditya. Ia berdiri di balkon Hotel Bintang 5, memandang menara kembar Petronas sambil menyeruput kopi mahal yang sebelumnya tak pernah ia beli dari uang sendiri. Di baliknya, Melanie sedang bermain ponsel, merekam video untuk Instagram Story, memperlihatkan seolah-olah hidup mereka adalah impian. Traveling, belanja, makan enak, dan tidur di kasur empuk beraroma lavender. Sementara itu, Bu Yuni, ibunya, baru keluar dari kamar mandi, mengganti pakaian dengan daster baru yang ia beli kemarin di Pavilion Mall. Dengan langkah genit, ia menghampiri Aditya dan menyenggol bahunya. "Lihat, Dit, baru juga lepas dari Ratih, kamu langsung bahagia. Lihat tuh Melanie, segar, muda, subur. Coba cepetan urus cerai. Cari istri baru, jangan mau dibodohi terus." Aditya tertawa kecil. Senyumnya sombong. Ia merasa menang. Ia merasa Ratih akan tetap menunggu di rumah seperti biasa, tidak tahu apa-apa. Tidak akan berani bertindak. Tapi sore itu, saat mereka hendak makan malam di restoran Jepang yang sudah dipesan sebelumnya, semua mulai berubah. Saat pelayan menyodorkan tagihan, Aditya mengeluarkan kartu kredit Ratih, yang selama ini ia gunakan dengan bebas, tanpa pikir panjang. 2 detik. 3 detik. Lalu suara mesin gesek terdengar pelan. "Maaf, kartu Bapak ditolak." Kening Aditya mengernyit. Ia coba lagi. Mesin digesek ulang. "Maaf, Bapak, masih decline. Mungkin ada masalah jaringan." Aditya mulai risih. Melanie menatapnya, alisnya naik, wajahnya mulai cemberut. Bu Yuni menyikut lengan Aditya pelan. "Kok bisa sih, Dit? Kan tadi pagi masih bisa." Aditya buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Tapi, rekening juga tidak bisa diakses. Ia hanya mendapat notifikasi singkat, akun sedang dalam pembekuan sementara. Hubungi cabang utama. Ia coba satu kartu lagi. Decline. Lalu satu lagi. Decline juga. Wajahnya mulai pucat. Pelayan mulai berdiri canggung di sisi meja. Melanie mulai kehilangan senyum, dan Bu Yuni sudah bersungut-sungut, menggerutu soal malu di negeri orang. Malam itu, mereka terpaksa membayar tagihan makan malam pakai uang tunai yang tersisa di dompet Aditya, yang bahkan belum cukup untuk ongkos taksi pulang. Esoknya, Aditya coba menghubungi Ratih lewat WhatsApp. Centang 2, tapi tak dibalas. Ia kirim pesan panjang. Tak ada respon. "Sayang, aku butuh bantuin. Kayaknya kartu kita ada masalah. Kamu bisa tolong urus dulu nggak? Aku lagi di luar negeri, penting." "Ratih, ini darurat. Tolong jangan diam aja." Tak satu pun dijawab. Aditya mulai panik. Ia menghubungi pihak bank. Tapi karena akun atas nama Ratih sepenuhnya, ia tidak bisa mengakses apapun tanpa izin tertulis dari pemilik rekening. Semua pintu mulai tertutup satu-satu. Tiba-tiba, seluruh kenyamanan yang ia nikmati terasa semu. Hotel mulai menagih pembayaran untuk malam selanjutnya. Melanie mulai uring-uringan, merajuk, menyebut Aditya, laki-laki ngerepotin. Bu Yuni mulai menelpon saudara di Jakarta, tapi tak ada yang bisa membantu karena tak ada yang tahu mereka pergi. Sementara itu, di Depok, Ratih duduk di dapur rumah adiknya. Ia sedang menyiapkan teh, dengan tangan yang lebih tenang dari biasanya. Ada nada damai di raut wajahnya, meski jauh di dalam, ia masih menyulam luka. "Kakak yakin, semua udah kakak kunci?" tanya Intan sambil duduk di meja. "Yakin?" jawab Ratih pelan. "Kalau masih ada yang bisa dia sentuh, itu berarti aku belum cukup belajar dari semua yang aku alami." Ponselnya bergetar. Notifikasi masuk. Aditya menghubungi lagi. Kali ini lewat telepon. Ratih menatap layar, lalu menekan tombol merah. Lalu membuka aplikasi bank, dan menghapus otorisasi kartu Aditya sepenuhnya. "Kakak nggak takut dia ngamuk?" tanya Intan. Ratih tersenyum kecil. "Takut. Tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri lagi." Malamnya, Ratih memutuskan pulang ke rumah. Bukan untuk menunggu Aditya, tapi untuk mengatur ulang hidupnya. Ia mengganti semua kunci. Menghubungi satpam kompleks agar tak mengizinkan Aditya masuk tanpa izin tertulis.
Ia memindahkan beberapa barang penting ke rumah adiknya, sekadar berjaga-jaga. Ratih juga menghubungi bagian HR tempat Aditya bekerja, karena gaji Aditya selama ini pun ditransfer ke rekening Ratih. Semuanya diputus. Semuanya diamankan. Ia bukan lagi perempuan yang menunggu maaf. Ia sekarang adalah perempuan yang tahu tak semua luka harus ditutup dengan pelukan. Ada yang perlu dibiarkan menganga, agar perihnya mengingatkan siapa yang harus ditinggalkan. Sudah hari keempat mereka di Malaysia, dan semua mulai terasa berantakan. Aditya duduk di lobi hotel, mengenakan kaos yang sama seperti kemarin. Ponselnya kehabisan baterai. Ia pinjam charger dari resepsionis, tapi tetap gelisah. Di sebelahnya, Bu Yuni diam-diam melipat-lipat brosur pariwisata yang sudah kusut. Sementara itu, Melanie tak lagi terlihat. Ia pergi sejak pagi, katanya ingin jalan-jalan sebentar ke mall. Tapi sudah lewat 3 jam, tak ada kabar, tak ada jejak. Dan Aditya, tak punya cukup pulsa untuk menelepon, tak punya akses internet, dan, lebih parah, tak punya uang tunai lagi. Semalam, mereka sudah coba pindah ke hotel yang lebih murah. Tapi tetap tak bisa bayar. Bahkan satu penginapan kecil di daerah Bukit Bintang pun menolak karena kartu Decline, dan uang tunai mereka tinggal serpihan rupiah yang tak laku di sana. Jadi kita tidur di mana malam ini, Dit? Bu Yuni mulai kehilangan nada nyinyirnya. Kali ini suaranya getir. Aditya tak menjawab. Ia hanya memandangi sekeliling. Turis-turis tertawa membawa belanjaan, petugas kebersihan hotel lalu lalang dengan seragam rapi, dan suara musik dari kedai kopi yang kontras dengan kecamuk di kepalanya. Tadi pagi, ia kembali mencoba menelepon Ratih. Nada sambung masuk. Tapi lagi-lagi, tidak diangkat. Ia tinggalkan pesan suara, dengan nada rendah dan berusaha lembut. Ratih, aku tahu aku salah. Tapi tolong, bantu dulu ya. Kita bisa bahas nanti waktu pulang. Tolong banget, Ratih. Tapi hatinya tahu, Ratih sudah berubah. Bukan lagi Ratih yang dulu langsung menyambutnya di depan pintu ketika pulang kerja. Bukan Ratih yang rela masak jam 3 pagi kalau Aditya mengeluh lapar. Bukan Ratih yang bisa diakali dengan senyum minta maaf. Malam datang, dan Melanie akhirnya kembali, dengan raut wajah tak bersalah dan tangan kosong. Ia duduk di kursi sebelah Aditya, menyilangkan kaki, dan berkata datar. Mas, aku nggak bisa gini terus. Kita harus cari jalan. Aku udah coba hubungi temenku yang di Johor, dia bisa bantu transfer. Tapi aku nggak bisa nginep bareng kalian lagi. Aku malu. Aditya melotot. Malu? Loh, jadi kamu mau ninggalin aku sekarang? Aku ikut kamu karena kamu katanya pebisnis. Kamu bilang punya uang. Tapi sekarang malah nggak bisa bayar hotel. Aku ikut karena aku percaya kamu bisa jamin semuanya. Lah Mel, semua ini kan gara-gara kamu juga. Kamu nikmatin juga semua ini, kan? Oh jadi salahku. Melanie berdiri. Suaranya mulai meninggi. Yang punya istri dan hidup enak itu siapa? Yang bohongin aku siapa? Jangan bawa-bawa aku kalau kamu emang gagal jadi laki-laki. Beruak. Melanie berjalan pergi tanpa pamit, tanpa menengok lagi. Aditya berdiri, tapi lututnya lemas. Ia tahu, perempuan itu tak akan kembali. Dan ibunya, Bu Yuni hanya bisa mengeluh sambil merutuki nasib. Makanya dengerin mamah dari dulu. Gimana sih kamu, Dit? Masa bisa kalah sama perempuan kayak Ratih? Semua usaha itu dari kamu, harusnya kamu punya kendali. Aditya membalas dengan suara serak. Usaha itu bukan dari aku, MAH. Itu semua Ratih yang bangun. Aku cuma numpang nama. Hening. Itu pertama kalinya Aditya mengakui kebenaran. Dan Bu Yuni, perempuan yang selama ini menggembungkan egonya, mulai melihat kenyataan. Bahwa anaknya tidak punya apa-apa. Malam itu, mereka tidur di bandara. Di bangku panjang, berdua. Saling diam, saling hancur dalam kesepian. Aditya menatap langit-langit putih terminal dengan mata kosong. Ia tak lagi punya uang. Tak bisa pesan tiket pulang. Tak punya tempat untuk dituju. Dan, tidak tahu apakah masih ada rumah untuk ia kembali. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya,
Ratih duduk di ruang tengah rumahnya. Rumah yang dulu mereka pilih bersama. Rumah yang sekarang telah dikunci rapat dari nama Aditya. Ia menggulung selimut, menyalakan kipas angin, dan menyender ke dinding. Di tangannya, ada catatan kecil, hal-hal yang ingin ia capai sendiri. Di antaranya, tanda centang tebal 2 membuka toko parfum kelima. Tanda centang tebal 2 menyetel sistem bisnis digital. Tanda centang tebal 2 belajar menyetir mobil sendiri. Tanda centang tebal 2 lepas dari orang yang hanya hadir saat ingin, bukan saat dibutuhkan. Ratih menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia bisa tidur, tanpa gelisah menanti pintu dibuka tengah malam. Dan di malam itu, ia tahu, ia telah menyelamatkan dirinya. Pesawat AirAsia dari Kuala Lumpur mendarat pukul 22.45 malam. Langit Jakarta kelabu, angin lembab menyambut para penumpang yang satu persatu keluar dari pintu kedatangan. Di antara mereka, Aditya dan ibunya berjalan pelan, menyeret koper kecil yang isinya hanya sisa-sisa keangkuhan mereka. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada senyum, tidak ada peluk, tidak ada kata, "Selamat datang kembali." Aditya mengaktifkan kembali ponselnya, berharap ada satu pesan dari Ratih. Tapi yang ada hanyalah chat terakhir yang centang 2 tanpa balasan. Dan satu notifikasi. Akses Anda ke mobile banking telah dihapus oleh pemilik utama rekening. Sisa uang di dompetnya hanya cukup untuk naik taksi online. Itu pun setelah Bu Yuni menyumbang dari sisa uang belanja daruratnya. Mobil berhenti tepat di depan rumah mereka di Depok. Rumah 2 lantai yang dulunya terasa hangat, penuh canda, penuh mimpi. Sekarang, rumah itu sunyi. Lampu teras menyala, tapi pintu tertutup rapat. Aditya mengangkat tangannya, menekan bel. Sekali, 2 kali, tak ada suara dari dalam. Ia coba putar kunci, dan di sanalah dadanya terhentak. Kunci rumah sudah diganti. Ia berdiri kaku. Matanya mencari celah, mencoba mengintip dari jendela, mengetuk-ngetuk sambil memanggil. "Ratih, sayang, tolong bukain. Ini aku udah pulang." Tak lama, langkah kaki terdengar dari dalam. Tirai jendela digeser perlahan. Dan di balik kaca bening itu, Ratih berdiri, menatapnya lurus. Pakaiannya santai. Wajahnya bersih, tak memakai riasan. Tapi auranya berbeda. Ia bukan Ratih yang dulu. Ia bukan istri yang bisa dikuasai dengan tangis palsu atau pelukan sesal. Ia membuka pintu, berdiri tegak di ambang, tapi tidak memberi ruang sedikit pun untuk Aditya masuk. "Kamu pulang?" tanyanya pelan, tapi dingin. "Iya, aku salah, Ratih. Tapi aku bingung. Di sana kartu nggak bisa dipakai, rekening nggak bisa diakses. Aku cuma mau kita ngomong baik-baik." Ratih menatap Aditya lama. Lalu matanya beralih pada koper dan wajah lesu ibunya. "Kamu tahu ini rumah siapa, Dit?" Aditya mengangguk pelan. "Rumah kita." Ratih menggeleng. "Bukan. Ini rumahku. Sertifikatnya atas namaku. Cicilan lunas dari hasil kerja aku. Bukan rumah kita. Tapi aku suamimu, Ratih. Dan kamu juga laki-laki yang tidur sekamar dengan perempuan lain pakai uang hasil keringat istrinya sendiri." Aditya terdiam. "Kamu tinggal pilih, Dit. Mau aku laporkan penipuan dana usaha, atau kamu pergi sekarang dengan tenang? Aku masih kasih kamu pilihan." Suara Ratih tenang, tapi tegas. Tidak ada getar, tidak ada air mata. Di belakangnya, bayangan Intan berdiri sambil memegang surat dari notaris. Semua sudah disiapkan. Bu Yuni maju beberapa langkah. "Hei, Ratih. Kamu keterlaluan. Itu anak kamu sendiri. Kamu mau usir dia? Kamu nggak takut dosa?" Ratih menoleh, matanya tajam tapi masih menjaga nada bicaranya. "Saya takut dosa, Bu. Tapi saya lebih takut hidup terus-terusan diinjak, dibohongi, dan dicintai cuma kalau saya sedang berguna. Bu Yuni, pulanglah. Rumah ini bukan rumah anak ibu. Usaha ini bukan milik anak ibu. Saya yang bangun, saya yang punya, dan saya yang memutuskan siapa yang boleh masuk ke dalamnya." Hening. Aditya mulai menangis. Bukan tangis sedih,
tapi tangis kalah. Ia terduduk di anak tangga depan rumah, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia sadar, tak ada yang bisa ia pegang lagi. Bukan uang, bukan rumah, bahkan cinta pun sudah tak menyisakan tempat untuknya. Ratih menutup pintu perlahan. Bukan dengan amarah, tapi dengan keputusan bulat yang sudah lama ia pertimbangkan. Selamat malam, Dit. Mulai besok, kamu bukan bagian dari rumah ini lagi. Klik. Pintu tertutup. Suara kunci diputar. Dan yang tersisa di luar hanyalah suara jangkrik malam dan dua manusia yang akhirnya harus menerima. Perempuan yang dulu mereka remehkan, kini sudah tak bisa disentuh lagi. Sudah seminggu sejak pintu rumah itu ditutup di hadapan Aditya. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Timur. Bukan rumahnya sendiri, tapi rumah seorang teman lama yang iba setelah tahu ia pulang dari Malaysia dalam keadaan nyaris tanpa speser pun. Ruangnya pengap. Kipas angin berdengung lemah. Kasur tipis digelar di lantai semen. Dan di sudut ruangan, koper kecil itu masih tergeletak. Belum dibuka sejak hari ia diusir. Bu Yuni akhirnya memilih pulang ke rumah adik perempuannya di Bekasi. Tapi sebelum pergi, ia sempat berkata, "Kamu gagal jadi suami, Dit. Ibu malu. Ibu pikir kamu bisa jadi pemimpin, ternyata kamu cuma numpang hidup dari perempuan." Itu terakhir kali Aditya mendengar suara ibunya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia setuju. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit, memutar kembali semua yang ia lakukan. Bagaimana ia dulu memandang rendah perjuangan Ratih. Bagaimana ia percaya bahwa karena ia, laki-laki, segalanya akan tetap ada di tangannya. Padahal, tangan itu bahkan tak pernah benar-benar membangun apapun. Ia mencoba menghubungi Ratih lagi, tapi nomornya sudah diblokir. Ia bahkan mendatangi toko parfum pusat milik Ratih, tapi Satpam sudah mendapat instruksi. Jika Aditya datang, mohon tolak secara sopan. Aditya berdiri di depan toko yang dulu sering ia kunjungi bersama Ratih. Kini, aromanya masih sama, harum bunga dan kayu manis, tapi tak ada satupun jejak dirinya di dalamnya lagi. Sementara itu, Ratih perlahan mulai menyusun hidup barunya. Ia pindah sementara ke rumah adiknya, Intan, yang memberinya ruang untuk menyembuhkan diri. Tiap pagi, ia duduk di teras, menulis di buku catatan kecil yang kini selalu ia bawa. "Hari ini aku tidak menangis. Itu sudah cukup." Usahanya tetap berjalan. Bahkan semakin lancar. Banyak pegawai yang berdiri di belakangnya, diam-diam mendukung keputusan Ratih karena mereka juga tahu siapa sebenarnya yang membangun usaha ini dari awal. Beberapa reseller bahkan mengirim pesan pribadi. "Bu Ratih, saya kagum sama ketegasan Ibu. Terima kasih karena terus menginspirasi kami, perempuan-perempuan kecil yang ingin mandiri." Setiap kali membaca pesan-pesan itu, Ratih tak membalas. Tapi hatinya seperti dikuatkan sedikit demi sedikit. Ia belum sepenuhnya sembuh. Terkadang, saat malam datang, dan hujan turun pelan, ia masih merasakan sesak. Masih ada bayangan Aditya, senyum manis awal pernikahan, dan harapan-harapan yang dulu ia sematkan pada satu nama, suami. Tapi sekarang, ia tahu, tak semua yang kita perjuangkan harus dipertahankan. Dan tak semua yang kita cintai harus kita biarkan menyakiti. Ratih mulai belajar menyetir. Ia juga mulai mengatur jadwal untuk membuka cabang kelima tokonya di Bandung. Dan yang terpenting, ia mulai tidur nyenyak. Tanpa harus menunggu pintu dibuka tengah malam. Tanpa harus menduga-duga isi hati seseorang. Suatu hari, Ratih berdiri di cermin. Rambutnya diikat rapi, wajahnya segar tanpa makeup. Ia tersenyum kecil, dan berkata pada bayangannya sendiri, "Aku memang tidak sempurna. Aku tidak bisa melahirkan anak. Tapi aku bisa melahirkan kehidupan, dari luka, dari pengkhianatan, dan dari rasa percaya diri yang sempat dicuri." Ia tidak menang, tidak juga kalah. Tapi ia selamat. Dan itu cukup. Hidup tidak kembali seperti dulu. Tapi Ratih tidak lagi mengharapkan itu. Ia tahu, beberapa luka memang tidak ditakdirkan untuk sembuh total. Ada yang akan tetap terasa ngilu saat malam datang, atau ketika wangi parfum tertentu menyapa hidung.
Tapi itu bukan pertanda bahwa dia belum sembuh. Itu cuma cara hidup mengingatkan bahwa ia pernah bertahan, bahkan saat hampir hancur. 3 bulan sudah berlalu sejak ia menutup pintu rumah dan hidupnya dari Aditya. Hari ini, ia berdiri di depan toko kelima miliknya, di Bandung. Bersama tim barunya, ia memotong pita pembukaan. Sederhana, tapi penuh makna. Di sekelilingnya, puluhan reseller hadir. Sebagian besar perempuan. Ada yang membawa anak kecil, ada yang datang sendiri dengan koper-koper parfum. Mereka tak hanya datang untuk belanja, tapi untuk bertemu Ratih. Sosok yang mereka kenal bukan hanya sebagai pemilik usaha parfum, tapi sebagai perempuan yang tidak tunduk pada pengkhianatan. Di akhir acara, seseorang bertanya padanya, "Bu Ratih, apa nggak pernah takut berdiri sendiri?" Ratih tersenyum, matanya menerawang sejenak ke langit Bandung yang sedang cerah. Aroma hujan semalam masih tertinggal di udara. "Takut," katanya pelan, "tapi aku lebih takut kehilangan diriku sendiri karena terus berharap pada orang yang salah." Semua diam, karena jawabannya terasa jujur. Bukan kalimat motivasi, tapi potongan hidup nyata yang baru sembuh. Di hari yang sama, jauh di Jakarta, Aditya duduk sendiri di warung kopi kecil. Ia kini bekerja sebagai freelance marketing untuk sebuah brand kecil. Ponselnya sudah usang. Tak ada notifikasi dari Ratih lagi. Ia pernah coba menulis surat, dikirim via adik Ratih. Tapi tak pernah mendapat balasan. Mungkin Ratih memang tak akan menjawab. Dan mungkin itu bukan karena benci, tapi karena ia sudah selesai dengan bab itu. Dan Aditya pun tahu, ia memang tidak lagi berhak mendapat ruang di hidup perempuan yang dulu ia abaikan. Malamnya, Ratih duduk di teras rumah, di samping pot bunga yang baru ia tanam sendiri. Angin lembut mengelus rambutnya. Intan duduk di sebelahnya, membawa 2 cangkir teh jahe. "Kak, pernah kepikiran untuk nikah lagi?" Ratih tertawa kecil. Bukan getir, bukan sinis. Tapi tawa seorang perempuan yang tak lagi terburu-buru. "Mungkin suatu hari. Tapi sekarang, aku lagi jatuh cinta sama diriku sendiri." Mereka tertawa bersama. Lalu diam. Lalu tersenyum. Karena kadang, akhir dari sebuah cinta yang buruk, justru awal dari hubungan terbaik, dengan diri sendiri. Herba Epilog. Cerita Ratih bukan cerita luar biasa. Tidak ada keajaiban. Tidak ada pangeran berkuda datang menyelamatkan. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Ia perempuan biasa, dengan luka yang biasa, dan keberanian yang tumbuh dari rasa sakit yang juga biasa. Tapi dari yang biasa, itulah lahir kekuatan luar biasa. Ratih tidak menang. Tidak juga membalas dengan kebencian. Ia hanya tidak lagi memberi tempat bagi orang-orang yang datang hanya untuk mengambil, bukan memberi. Dan dengan itu, ia menang. Dalam diam. Dalam damai. Dikhianati bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu adalah satu-satunya cara agar kamu membuka mata. Dan mulai berjalan pulang, ke arah dirimu sendiri.